Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Kadang ya, kalau kita menemui orang itu lebih apa ya, lebih dominan, tepatnya mungkin mugibin, itu ada beberapa hal orang itu. Sebenarnya mereka itu mungkin kebanyakan itu tidak tahu, apalagi soal tesis nasab, kebenaran dan perilaku-perilaku mereka itu misalkan persekusi, perilaku-perilaku yang nggak baik itu pada nggak tahu. Itu fakta loh, banyak yang tidak tahu dan bahkan bisa dibilang apa ya, tidak mau tahu. Jadi mereka tuh melihat itu apa ya, seperti acara sholawatan itu dikira tuh ya itulah gitu loh. Pokoknya itu yang paling top gitu loh. Padahal yang namanya ilmu itu kan harus lewat kajian, lewat pengajian. Kalau hanya sholawatan di rumah juga bisa. Saya juga suka sholawatan, tapi tidak seperti yang di atas panggung itu. Itu lebih kepada apa ya, lebih mungkin dominan kepada bisnis, kemeriahan. Kalau orang datang tuh ya karena meriah itu aja gitu loh. Tetapi sisi lain soal ba'alwi, nah ini banyak mungkin yang nggak paham dan yang nggak tahu. Bahkan ada yang bilang misalkan dikasih tahu soal makam palsu dan ini dan itu, bilangnya apa? Udahlah, kalau saya yang penting saya kerja, saya cari duit gitu. Padahal kata-kata itu saya tahu dia itu bagian dari mukibin. Ya karena mereka itu masih menolak, mungkin karena literasinya, informasinya yang kurang. Makanya itu soal literasi, soal narasi, soal makam palsu, sejarah dipalsukan, soal perilaku-perilaku mereka yang arogan, yang sombong dan persekusi itu memang orang harus banyak tahu. Orang tuh masih tertutupi dengan kata-kata labelnya itu, apalagi bajunya, sorbannya, itu yang masih menutupi dan menutup mata mereka. Sesungguhnya kalau tahu, akan geleng-geleng kepala, apa-apaan ini gitu loh. Makanya kalau kita lihat alurnya, ini sesungguhnya apa toh? Cita-cita mereka itu untuk menguasai tanah Jawa. Karena apa? Punjernya di Indonesia itu di Jawa, bukan di Kalimantan, bukan di Sumatera, bukan di Sulawesi dan lain sebagainya. Rakyat yang terbanyak juga di Jawa. Makanya itu harus gitu loh. Makanya ada kata-kata Jawa milik Tarim, itu kan pembodohan. Untuk apa itu kata-kata semacam itu dilemparkan di tengah masyarakat orang Jawa? Tujuannya apa coba? Apalagi soal sejarah dan lain sebagainya. Tujuannya apa coba? Pasti kan punya maksud dan tujuan. Seperti acara kemarin di mana tuh, di Undip aja itu. Bisa batal kan? Nah, itu. Dan saya yakin itu bukan karena sosok full ba'alwi, enggak. Itu ada orang pribumi kok. Ada orang Nusantara ini yang sepertinya apa ya, enggak cocok dengan Kiai Imad. Ya tepatnya mungkin ya pengkhianat atau jongos atau budak semacam itu. Tapi mereka enggak sadar. Kalau kita melihat lebih lengkap ya soal sejarah, soal informasi yang berkembang, kita akan paham. Tapi sebenarnya apa yang mereka cita-citakan itu gagal, sudah gagal. Walau sampai sekarang tidak gagal 100%, tapi mereka itu ya cita-cita mereka mendirikan imperium apalah, imperium Yaman lah atau apalah, itu udah gagal. Ibaratnya gerakan mereka selama ini itu aman-aman saja 100%. Setelah munculnya tesis itu 70% itu bongkar total. Sisa 30% ya itu orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang kurang literasi, kurang baca. Banyak hal lah yang itu memerlukan waktu. Kalau kata-kata mereka adu domba, pemecah belah, kacau mereka itu loh itu. Mereka itu membuat fitnah semacam itu. Padahal siapa yang mengadu domba? Nggak ada. Siapa yang memperkusi siapa? Siapa yang suka menyerang pemimpin negara? Siapa yang suka mengatakan pemimpin A, B, C, D, dan sebagainya yang jelek-jelek? Ya mereka kok. Sedikit saja mau berpikir lah gitu loh. Apa tuh tujuan orang membuat makam palsu? Sedikit coba berpikir, apa tujuannya sampai segitunya, sampai dibangun segitu megahnya. Tujuannya apa? Lalu mengklaim sejarah, tujuannya apa? Apa untungnya? Kalau bagi kita apa untungnya? Tapi bagi mereka pasti punya tujuan. Ini dia video dari Said Qori. Kalau narasinya lurus, nggak usah berbohong gitu kan. Kalau saya kan logis Pak, pemerintah itu MUI itu nggak akan bergerak, NU nggak ada bergerak kalau nggak ada perintah negara. Perintah negara kan pasti ada dana gitu loh. Iya, iya. Saya aja tahu nggak ente? Kita musyawarah untuk bahas zakat, ya. Secara bahsul masail, begitu pula nggak dibagi duit, besok diundang lagi kagak ada yang datang Pak.
Makanya Robito nggak berani ngundang luar negeri apa? Ulama luar negeri. Karena dia pelit Pak, nggak mau ngeluarin duit. Mending bayar mukibin 200.000, 500.000, paling gede 1 juta, udah kelar. Tengku Kori, saya mau tanya sesuatu boleh? Boleh. Ya, gini. Tadi kan siapa tadi Bapak tadi Sentral Java tadi kan menerangkan bahwa kalau ternyata Robito Alawiyah itu tugasnya hanya untuk menulis atau mengumpulkan manuskrip-manuskrip mengenai kenasapan para habaib, ya, enggak berfokus pada mengurusi akhlak atau perilaku para habaib. Sekarang saya tanya, kalau Pak Kori tahu di dalam tubuh katakanlah kelompok habaib ini ya, komunitas organisasi inilah katakan ya, apakah mereka memiliki lembaga seperti yang akan mengurusi masalah kalau seandainya para habib ini melakukan sesuatu di luar ADART Robito Alawiyah, mungkin begitu. Kalau seperti di negara kita kan ada lembaga kepolisian, TNI, bla bla bla. Saya tanya itu. Mbak Alawi ini lebih kejam dari Belanda, Mbak. Kenapa saya bilang lebih kejam dari Belanda? Belanda itu ketika ada orang jahat, ya, pasti ada tindakannya. Nah, Mbak Alawi ini, Bu, kalau yang melakukan tindakan dari kalangan orang lain ke mereka, itu nyap-nyap ila yaumil kiamah. Ya. Tapi kalau dari kalangan mereka, itu mereka secara di balik layar, di belakang layar, mereka mendukung, tidak menegur, enggak. Itu pesannya membiarkan. Dengan dalil, udah kalau melanggar undang-undang, melanggar pasalin aja, lapor polisi, paling gitu aja. Kayak kasus-kasus pelecehan seksual. Karena mereka tahu. Apa yang mereka tahu? Pelecehan seksual untuk orang dewasa itu persoalannya sangat rumit. Ujung-ujungnya duit habis, waktu habis, pergi sono, pergi ke sini. Nah, perkara dipending. Lihat itu siapa tuh yang perempuan Jida Syahid, Jida apa tuh? Zelda Bang. Zelda ya, Said, si Zelda. Ya. Ya, Zeda apa waktu itu? Apa sekarang apa? Oke, boy. Penanganannya, informasinya apa yang lebih? Sampai ada informasi baru begitu apa? Betul. Jadi nggak ada, mereka nggak menangani hukum, nggak bakal ini. Lembaga Robito itu hanya memverifikasi keluarga mereka untuk dianggap sebagai keturunan Nabi di Indonesia, supaya saudara-saudara mereka itu ya bisa malak orang rakyat, bisa jadi pejabat. Sekarang target mereka bagaimana petinggi-petinggi Ba'alawi ini bisa menjabat di dalam negara. Sebagian menguasai legislatif, sebagian menguasai eksekutif, dari mulai RW, RT, sampai lurah, sampai mana-mana tuh dikuasai kiai, dikuasai mereka. Nanti ujungnya mereka akan membuat satu daulah ya Islami menurut mereka. Gitu loh. Dengan cara mereka. Itu penjajahan mental pertama. Pada endingnya, akhirnya penjajahan negara, mereka akan mengambil negara dengan ideologi, bukan dengan cara perang. Paham nggak? Indikasi arahnya ke situ saya. Baunya ke situ, bau. Sama ya. Bilang aja sama Pak. Ya jelas lah, terutama masalah ini kan pembelokan sejarah para pahlawan kita. Termasuk organisasi yang sudah lama ya, organisasi NU dibelokkan juga, begitu kan? Kalian lihat aja. Coba kalian lihat sekarang fakta sejarahnya. Dulu mereka nggak ada yang masuk dari PNS. Dulu mereka nggak ada yang nggak jadi Kapolri apa-apa di daerah. Sekarang pejabat Kapolri aja mereka ada, pejabat militer mereka ada, dari semua sisi ada. Nah,
Dengan cara apa kalian memberantas mereka? Segala lini ada di mereka. Di bagian proyek ada mereka, bagian bajingan ada mereka. Hah? Di segala lini ada. Perjudian ada mereka. Itu teman-teman. Nanti setelah perkara ini selesai, ya, kalian akan tahu siapa sebenarnya mereka. Baru nyesal kalian ngata-ngatain kami. Muka tembok lah nanti kalian tuh, hai orang-orang mukibin. Kalian nggak tahu dunia internasional sih? Hah? Udah banyak orang tahu nasabah Alawi itu palsu. Ya, sedunia udah pada tahu. Ulama-ulama kita banyak juga yang udah tahu. Cuma mereka nggak berani karena tahu mereka mafia. Tahu nggak? Mereka tuh mafia. Kamu lihat aja komal-komal mereka. Apa yang mereka buat? Hah? Kebenaran apa? Isu fitnah ke orang lain. Bikin framing. Menciptakan cerita yang nggak ada. Mereka persekusi udah mulai ngeri. Hah? Sekarang yang akan mereka lakukan adalah apa? Membuat narasi-narasi palsu seakan-akan itu benar. Paham? Nah itu. Mencari di mana letak mulutnya kita, mulut saya yang kepleset langsung dihajar. Ketawa orang tuh. Ku bilang lebih kejam dari penjajah Belanda. Penjajah Belanda jelas kafir. Hah? Ini bersurban bro. Bawa-bawa zaman Nabi, nama Nabi dibawa. Hah? Kiai dibawa. Pribumi, warga sendiri dijadiin tameng. Hah? Untung aja, bersyukurlah kau hebat Alawi. Aku nggak ada pasukan, nggak rame, nggak ada pasukan yang kalau aku punya pasukan, habis ku buat kau. Enggak, aku kasih angin kau di Indonesia ini. Masuk penjara, masuklah. Ini gimana kan sakit hati itu mbak? Bini orang dijempolin. Hah? Bangsat banget itu orang. Gimana suami orang coba? Kurang ajar. Ya kita juga punya nafsu bang. Yang namanya apem siapa sih nggak doyan. Tapi kan ada caranya. Jangan bawa nama Nabi. Pergi aja ke diskotek sono. Ke apa namanya itu? Ke tempat lunti-lunti itu apa sih namanya itu? Lokalisasi bang. Iya. Pergi aja di sono, bayar 200.000. Jangan pakai sorban, bayar 200.000, berapur di sono. Ya, mau berapa perempuan hajar, bayar. Ada 20 perempuan kali 200.000, 300.000, udah 30 juta aman. Iya kan? Pulang, mandi junub, pakai sorban lagi. Itu orang nggak tahu, gitu loh. Ini bini orang, anak orang, gitu kan? Bini kiai dibawa lari, kan kurang ajar coba dah. Sampai cerai rumah tangga orang. Apa enggak asu? Hah? Kalau diomong itu kan oknum. Oknum itu nggak rame. Kenapa jadi oknum? Karena di dalam ideologinya mereka mempunyai martabat tinggi. Gitu loh. Di dalam ideologinya gua cucu Nabi. Nenek moyang gua aja bisa madamkan api neraka. Orang yang mencintai gua aja masuk surga, apalagi gue. Gitu loh. Paham nggak? Betul. Cuman yang ada otaknya lurus di antara mereka ada. Nggak mau berbuat kayak gitu karena otaknya lurus. Paham? Tapi dari 100 manusia dari klan mereka, dari 100 orang, yang lurus itu cuma 20 orang. 80-nya itu bengkok, lenceng-lenceng, otaknya bulat.
melintir udah kayak apa tahu gasing. Kalau diomong kayak gini, buktinya apa? Buktinya apa? Ya enggak? Hah? Giliran kita tanya, kakek lo buktinya apa sebagai cucu Nabi? Gitu. Jawabannya apa? Nggak perlu bukti, kakek gua mah kan jahanam coba. Hah? Gitu. Segala nasab orang dibatal-batalin sama dia dulu. Sekarang ngomongnya, udah kita nggak usah urus-urus nasab orang. Jahanam. Dulu ngurusin nasab orang nyap-nyap. Wali Songo terputus sejak 500 tahun. Hah? Asal ada orang keturunan Sadah yang bukan dari klan mereka, tidak diasisi sama Robitoh, palsu. Jahanam. Itu bukan rahasia umum, dari zaman dulu udah kedengeran itu. Giliran diteliti nasabnya palsu, blunder. Dibilang pendatang imigran Yaman, ngaku-ngaku pribumi. Nyap-nyap. Kalau begitu Wali Songo juga pendatang imigran. Lo bilang sama Mbak Alawi, Wali Songo datang ke Indonesia dari zaman Bagibun nggak punya paguyuban. Indonesia dari zaman nggak bikin paguyuban khusus. Mereka berbaur dengan rakyat Indonesia tanpa membuat sekat-sekat perbedaan kaum. Tahu nggak? Kalian ya, dari nama kalian membedakan dengan orang-orang yang ada di Indonesia ini. Bikin paguyuban lagi, bikin lembaga khusus untuk klan kalian Yaman itu, Tarim. Lalu kalian sampaikan kepada orang kakek kalian itu hebat, berak jadi emas, tai jadi emas. Malaikat bisa libur, coba dah. Bisa menggantikan posisi malaikat mencabut nyawa. Lo pikir malaikat buat main-mainan keramat apa? Jahanam pada. Sakit lo. Ini masalahnya bukan lagi soal nasab, udah soal akidah, soal pemahaman agama. Disuruh ngaji Quran orang bisa. Ngomong sebakul. Itu yang sorban-sorbanan itu rata-rata nggak bisa apa-apa itu. Lagunya selangit. Cuman terhitung dari antara mereka yang benar-benar punya ilmu. Tapi Tengku, saya mau bilang sesuatu. Silakan. Ada Habib yang lebih pintar daripada Tengku. Ya, kalau masalah cerdas kan banyak, Bu, gitu loh. Gini Ya, maksud saya Tengku. Maksudnya gini, kalau Tengku kan baca kitab kuning itu dari kiri ke kanan ya. Ada yang dari kanan ke kiri. Artinya kan lebih pintar daripada Tengku. Ini bahaya ini bahaya ini, Unili ini. Aku baca Ini bahaya. kitab dari kanan ke kiri, Bu. Salah kebalik. Kiri ke Baca kanan. kitab kuning itu dari kiri ke kanan kan, Tengku kan? Nah, Saya kalau dari kanan ke kiri, Bu, baca kitabnya. Aduh, kembali. oh iya dari kanan ke kebalik saya dari kanan ke kiri ya. Sementara Habib saya itu baca kitab dari kiri ke kanan. Putar-putar lagi, pinter kan? Kebalik-kebalik lagi. Kalau ya saya kira tapi ya gini ya. Kadang-kadang yang saya herankan Habib Rizik Syihab ya. Pendukung follower mereka itu kan banyak ya. Ketika 212 pergerakan 212 kemudian termasuklah pergerakan-pergerakan lain tuh yang memenuhi jalan-jalan di sepanjang Jakarta, itu artinya apa? Muhibin atau pengikut-pengikut itu sudah begitu amat sangat banyak. Apakah, ini pertanyaan saya, apakah ketika Habib itu menyampaikan selain daripada narasi tentang kenasaban mereka, atau juga mereka menggunakan supranatural, misalnya gini nih, main dukun atau kayak mana gitu supaya orang mudah terhipnotis gitu, karena nggak masuk dalam logika sederhana saya ketika mereka itu lebih menguasai
apa ya, lingkungan masyarakat banyak, bukan lebih ya, banyak menguasai lingkungan masyarakat muslim gitu. Nah, yang saya bingungkan. Jadi saya tanya sama Tengku, kira-kira ya selain dari dagang nasab, selain dari dagang masalah cerita-cerita halu, apakah juga mereka menggunakan sesuatu yang bersifat supranatural? Kagak Bu, mereka memakai sistem doktrin dengan adanya kitab-kitab yang beredar dan ulama-ulama yang mengiyakan. Ini masalahnya. Ada ulama-ulama yang mengiyakan. Kalau di Aceh nggak bisa mereka kayak gitu Bu. Di Aceh nyaris tidak terdengar perilaku jahanam mereka itu. Gitu loh. Nggak berani karena di Aceh tegas orangnya, lo boleh ngaku keturunan Nabi tapi nggak boleh ngerongrong gua lo, kan gitu ya. Di sana yang dihargai yang punya ilmu dan terverifikasi. Kalau mereka di sini kan cuma pakai modal sorban gitu. Kesannya hebat wali dan doktrin wali gitu, kewalian dengan diceritakan ada orang gila itu bisa terbang, bisa keramat, bisa ini bisa itu gitu faktanya. Padahal mah udah dibuat sama mereka cerita-cerita bohong gitu loh.